فاتحة فتن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنية أن الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا. Asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bilubihim biddarain wa biniyati anallaha yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyah kulihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Dina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidz, Bapak hadirin, pengurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sambil menunggu terbitnya matahari, kita beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi waktu kita dengan mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta Allah Ta'ala jauhkan diri kita, keluarga kita, dan seluruh saudara-saudara kita dari segala macam bencana yang melanda kita bersama. Dan kita mengharap agar ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 108. Walal mu'alif rahimahullah ta'ala mauqiful musyrikina minal Qur'an. Mauqifu sikap. Masih surat Ali Imran, kelanjutan dari ayat-ayat yang telah kita baca tafsirnya kemarin, awal surat Ali Imran. Kelanjutannya adalah mauqiful musyrikin minal Quran, sikap orang-orang musyrik waktu itu di Mekah daripada Al-Quran. Taqaddamal bayanu, taqaddama telah berlalu, al-bayan keterangan tafsir, fi sadri surah pada pembukaan surat Ali Imran gitu. Pembukaan Ali Imran kemarin sudah kita baca tafsirnya. Pembukaan surat Ali Imran yang telah berlalu menerangkan tentang An-Nasara kemarin, orang-orang Nasrani yang berdebat sama Nabi. Akhirnya mereka dikalahkan oleh Nabi, namun mereka tetap saja tidak menerima Islam. Allazina qalu, mereka orang-orang Nasrani itu qalu asyaddal ghulu, artinya berlebihan yang sangat tentang Nabi Isa gitu. Ini yang namanya ghulu dilarang, berlebihan tentang Nabi Isa gitu. Jadi memuji mengagungkan Nabi Isa berlebihan. Kita ini sebagai muslim, sebagai umat Nabi Muhammad diperintah untuk memuliakan seseorang yang memang dimuliakan oleh Allah.
tetapi tidak berlebihan. Cukup kita mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi dan rasul. Nah, itu kan kita puji dia. Hanya sebatas itu. Tapi kalau udah melebihi batas sehingga dijadikan sebagai anak Tuhan atau Tuhan, nah itu namanya udah berlebihan. Jadi mereka ini memuji Isa berlebihan, hatta za'amu annahu ilah, sehingga mereka meyakini gitu ya. Kalau di kalangan mereka meyakini, menganggap Isa itu sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan gitu ya. Ya, segala sesuatu kan mereka mintanya ama Isa Yesus, nggak pernah Tuhan Allah disebut-sebut itu. Berarti itu mengaku bahwa Isa itu Tuhan. Au ibnul ilah, atau ibnul ilah, anaknya Tuhan. Wa abaduhu min dunillah. Nah, sehingga Isa itu mereka sembah selain Allah. Nah, itulah keyakinan orang-orang Nasrani. Wa qad raddat alaihimul ayatus sabiqah. Keyakinan mereka yang salah ini telah disanggah, telah ditolak melalui ayat-ayat yang kemarin kita baca tafsirnya. Bil hujajis sati'ah wal barahinil qati'ah. Keyakinan mereka ditolak, disanggah ayat-ayat yang telah lalu dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil akal, hujah dengan dalil-dalil akal yang sati'ah, yang sangat jelas, wal barahinil qati'ah, dan bukti-bukti yang mereka nggak bisa jawab. Nah, itulah ya, bukti-bukti yang mereka nggak bisa jawab. Wahuna, udah selesai berdebat dengan orang-orang Kristen. Mereka kalah berdebat, namun masih saja mereka tidak mau mengakui Islam sebagai agama. Tetap mereka beragama Nasrani. Nah, di sini ayat berikutnya, natahaddatsul ayatul karimah anil kafirina ammah. Di sini artinya kelanjutan dari ayat yang kemarin. Ayat Ali Imran berbicara tentang orang-orang kafir secara umum gitulah. Kalau yang kemarin kan khusus orang Nasrani. Nah, berbicara mengenai orang kafir secara khusus yang ada pada waktu itu 3. 1, musyrikin, yaitu orang-orang kafir yang menyembah berhala di Mekah. Kemudian di Madinah ada Yahud. Nah, ya. Kemudian kemarin Nasrani yang datang dari Najran kemarin. Nah, jadi 3 agama waktu itu yang ada di Mekah dan sekitarnya. Wa tubayyinu, ayat-ayat ini menerangkan annasaba kufrihim. Nah, sebab apa mereka diajak masuk Islam mereka nggak mau gitu. Secara umum nih, ya. Huwa adalah igtiraruhum bima fi hayatid dunya. Mereka tertipu. Lantaran apa mereka nggak mau masuk Islam? Padahal bukti, kenyataan, dalil bahwa Islam itu benar gitu. Kenapa mereka nggak mau masuk Islam juga? Tidak lain adalah mereka tertipu, igtirar, tertipu bima fi hadil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia ini itu. Tertipu artinya mereka bukan apa itu ya, bukan tidak mengenal Islam itu benar, tahu Islam itu benar, tapi mereka tertipu dengan kehidupan dunia yang gemerlap gitulah. Min bahrojin wa mata, tuh kesenangan dunia. Mereka pikir kalau masuk Islam nanti dunia akan hilang gitu, kedudukan. Abu Lahab, Abu Jahal contohnya, yang nggak usah jauh-jauh, pamannya Nabi sendiri tahu kalau Nabi Muhammad itu benar. Wahyu yang Nabi terima melalui Al-Quran itu benar, tahu semua benar itu. Kenapa mereka nggak mau mengakui Islam? Takut kalau kedudukannya hilang. Nah, yang tadinya dituankan gitu, nanti hilang itu kedudukan. Nah, itu orang musyrik. Nah, demikian juga yang lain-lain ya.
yang lain-lain ya, orang agama lain. Nah, kalau seandainya masuk Islam nanti anak buah dia nggak punya anak buah yang bisa diatur sama dia itu ya. Ada satu negara yang kecil ya, berada negara ini di tengah-tengah kota gitu kan, berarti kalau negara adanya di tengah-tengah kota kecil, di tengah-tengah kota Roma, namanya Vatikan namanya. Nah ini negara kecil di tengah-tengah ibu kota Italia, itu negara terkaya di dunia, negara terkaya di dunia. Saking kecilnya dia nggak punya lapangan terbang, saking kecilnya nggak punya lapangan terbang. Jadi kalau mau negara dia numpang mendaratnya di negara Italia gitu, kira-kira begitu. Kenapa? Negara terkaya di dunia. Seandainya masuk Islam, begitu ya. Jadi sumber-sumber pendapatan hilang semua gitu. Kira-kira begitulah ya. Demikian juga yang lain-lain. Wa bima wahabahullahu min dzurriyyah wal banin. Nah, yang pertama mereka tertipu dengan harta kehidupan dunia yang gemerlap, demikian juga tertipu dengan apa yang Allah berikan mereka, dzurriyyah wal banin tuh, anak keturunan tuh. Jadi mereka bangga dengan anak dan keturunannya sehingga enggak masuk Islam. Walakin nah di sini Allah peringatin. Semua kehidupan dunia, baik itu berupa harta, benda, keturunan, itu enggak akan di akhirat kalau mereka enggak masuk Islam enggak akan memberikan manfaat. Layat fa'anhum min adzabillah tuh. Mereka enggak akan bisa, harta enggak akan bisa menjauhkan mereka, menyelamatkan mereka dari azab Allah di hari kiamat. Nah inilah ayat berikutnya yang mau diterangin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru, sungguhnya mereka yang kafir, non muslim kata kafir, selain beragama Islam, baik Yahudi, Nasrani, musyrikin, mereka itu kata Allah nanti di hari kiamat lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Lan tughniya anhum amwaluhum, harta mereka, anak keturunan mereka yang mereka banggakan itu tidak akan, lan tughniya anhum minallahi syai'a tuh, enggak akan bisa menyelamatkan dari azab Allah tuh. Minallah maksud min azabillah, enggak akan bisa nyelamatin dari azab Allah. Mereka nganggap kalau mereka di hari kiamat tuh seperti di dunia. Kalau di dunia kan kalau orang divonis masuk penjara, dia punya harta bisa bebas ya. Divonis masuk penjara punya anak ya. Anaknya bisa nyelamatin gitu, kira-kira gitu ya. Dianggapnya di akhirat tuh seperti apa? Di dunia gitu. Ya. Jadi kata Allah lan tanfa'anhum lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallah ay min azabillahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Mereka itu waqudun nar, menjadi bahan bakarnya neraka. Jadi mereka itu orang-orang kafir nanti menjadi bahan bakarnya neraka. Dengan sebab adanya mereka jadi neraka itu menyala-nyala. Kadak bi ali Fir'aun. Nah, Allah contohin sama seperti Fir'aun tuh. Kan Fir'aun tidak mau masuk Islam. Ya, tidak mau mengakui la ilaha illallah Musa Rasulullah gitu. Nah, Fir'aun itu karena apa tuh? Tidak mau ninggalin kehidupan dunia. Dia sebagai raja. Seandainya dia masuk Islam nanti kerajaannya hilang. Sama seperti Fir'aun. Walladzina min qablihim, bahkan sebelumnya Fir'aun pun ada. Kan sebelumnya Fir'aun banyak penguasa-penguasa yang tidak mau masuk Islam. Kazzabu bi ayatina, mereka kata Allah Fir'aun dan yang sebelumnya itu mendustakan ayat-ayat kami.
arti mendustakan ayat-ayat kami, mereka tidak mau percaya akan tanda-tanda keesaan kami, tanda-tanda bahwa kami adalah sebagai Tuhan gitu. Mereka nggak mau. Fa'akhadzahumullah, maka Allah siksa tuh. Akhadha, Allah ambil, Allah siksa mereka semua. Bidzunubihim, disebabkan kena dosa mereka sendiri tuh. Bukan karena Allah zalim menghukum mereka, tetapi karena dosa mereka sendiri. Nah, kenapa mereka kafir dikatakan mereka dosa sendiri? Karena Allah Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta, termasuk manusia itu sendiri. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Alam semesta Allah Ta'ala ciptakan hanya untuk manusia. Nah, kalau memang Allah yang telah menciptakan dan semua yang ada di dunia ini untuk manusia, seharusnya manusia itu tunduk sama Allah, mengikuti aturannya. Gak usah jauh-jauh dah, kita berada di kebun orang, kita berada di rumah orang, kita harus mengikuti aturan yang punya kebun, yang aturan yang punya rumah. Sehingga kita berbuat baik pun di kebun orang harus minta izin dulu. Contoh, kita berada di kebun orang, kita berbuat baik, kita nanemin pohon, kita cangkulin pohon, nah, itu kan berbuat baik. Kita berbuat baik aja di kebun orang minta izin dulu, apalagi kalau berbuat yang tidak baik. Berbuat baik aja, saya ada di kebun orang saya apain, bersihin ya, saya cangkulin, saya tanamin pohonan, padahal itu berbuat baik ya. Kalau memang itu kebun orang kan harusnya minta izin dulu ya. Seandainya ente tanpa minta izin walaupun itu berbuat baik, disalahkan. Nah, itu kira-kira begitu. Kita yang bikin Allah, yang bikin bumi Allah, yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah. Segala apa saja yang kita butuhkan saat kita hidup Allah Ta'ala bikin aturan ya, melalui kitab sucinya yang diturunin oleh para nabi ya, oleh Jibril kepada para nabinya. Kemudian diajarin gitu oleh para nabi tadi itu, gurunya tidak mau, berarti kan ente salah sendiri gitu kan. Jadi mereka itu diazab oleh Allah dengan sebab itulah dosa tadi itu ya. Nah, karena Allah yang ciptakan kita, Allah yang memberikan kita segala-galanya, harus kita mengakui, bersyukur sama Allah. Kalau tidak berarti kan dosa. Lantaran itulah mereka itu diazab oleh Allah. Wa makna qaulihi kada'bi ali fir'aun. Nah, jadi orang-orang kafir yang ada pada waktu zaman Nabi, baik orang musyrik, Yahudi, Nasrani, sama aja seperti Fir'aun. Apa maksudnya sama seperti Fir'aun? Maksudnya anna haula'il kufar, bahwa orang-orang kafir pada waktu zaman Nabi, baik orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani ya, keadaan mereka kahali wasya'ni ali Fir'aun, sama saja seperti keadaan Fir'aun dan keluarganya, maksud keluarganya dan para pengikutnya yang Allah tenggelamkan di laut, itu sama itu. Samanya dari sudut apa? Mereka itu toghau, melampaui batas. Tadi itu Allah Ta'ala suruh syukur nggak mau, suruh mengakui kalau Allah lah satu-satunya Tuhan kagak mau. Nah itu toghau, melampaui batas. Afsadu, mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau yang tidak mengikuti aturan Allah berarti melakukan kerusakan di muka bumi. Kan ada pedomannya nih, Allah kasih kitab pedoman. Musa dikasih pedoman Taurat gitu. Nabi Isa pedomannya Injil. Kita dikasih pedoman Al-Quran. Kalau kita kagak mau mengikuti aturan ya Allah berarti merusak di muka bumi itu. Lantaran itulah mereka diazab. Fa'ahlakahumullah, maka semuanya Allah hancurkan. Nah ini kan menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai sejarah terulang gitu ya.
Ini baru Allah Ta'ala ingetin gitu. Ini belum azab nih, baru hanya peringatan. Namun kita nggak sadar-sadar juga. Ya. Jadi tentara Allah yang kagak bisa yang tidak bisa terlihat oleh mata telanjang aja Allah kirim, kita udah beling satan. Ini tidak lain adalah peringatan dari Allah Subhanahu agar supaya kita sadar. La'allahum yarji'un. Mereka yang kafir mengikuti masuk Islam, dan kita yang sudah Islam kena banyak durhaka sama Allah supaya kita bertobat istighfar. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dianjurin pakai masker, tobat, mendekatkan diri sama Allah. Bahkan kita zikir ini corona takut. Ya. Itu di Jerman, ya, itu gereja-gereja pada azan. Masa orang kafir sadar, kita nggak sadar. Orang kafir tahu kalau orang azan corona, ya, jadi pada apa katanya? Nah, corona ada takut. Nah, kalau di sini dilarang malah. La'allahum yarji'un, semoga kamu itu kembali. Jadi perumpamaan itulah sudut kesamaan. Mereka tokoh, mereka itu dihancurkan oleh Allah dengan sebab mereka melampaui batas. Kama anna, keduanya kenapa diumpamakan atau disamakan kayak Fir'aun sama orang kafir yang waktu zaman Nabi? Pakama anna ulaika lam tanfa'hum amwaluhum wala auladuhum, sebagaimana mereka itu Fir'aun dan orang-orang dulu yang Allah azab, ya, harta mereka, anak mereka yang mereka banggakan gak bisa nolongin gitu. Pakadzalika, demikian pula haulai orang-orang kafir waktu zaman Nabi, lan tanfa'ahumul amwal wal aulad, harta dan anak mereka pun gak akan bisa nyelamatin mereka. Jadi ketika Allah, ini Al-Quran, isinya Al-Quran lebih setengah isi Al-Quran tuh kisah-kisah itu. Kisah-kisah umat dulu itu lebih dari setengah Al-Quran isinya tuh Gus. Tujuannya apa? Bukan hanya sekedar kita senang membaca sejarah, bukan. Ngambil ibroh, jadikan nasihat buat kita, jangan sampai kita seperti mereka begitu ya. Summa daraba ta'ala masalan lihaula'il kufar. Kemudian Allah contohin lihaula'il kufar, bagi mereka orang kafir. Kalau Fir'aun ditenggelamin di laut gitu ya. Nah, kalau orang kafir pada waktu zaman Nabi diapain sama Allah nih di dunia, belum lagi di akhirat. Kan ditenggelamin di dunia. Nah, kalau orang kafir waktu zaman Nabi diapain? Contoh ini ya. Bima laqiyahu musyriku Makkah minal hazima wal indihar. Nah, apa yang dijumpai oleh orang-orang musyrik di Mekah dari kekalahan. Nah, kalau Fir'aun ditenggelamin di laut gitu. Kalau orang-orang kafir penyembah berhala di Mekah, Allah kasih ya azab di dunia dengan menderita kekalahan. Al-hazimah wal indihar, hancur. Kapan? Fi ghazwati Badrin. Nah, pada waktu perang Badar. Ya, pada waktu perang Badar. Perang pertama kali terjadi dalam Islam, perang Badar, yaitu terjadinya tahun pertama Hijriyah. Ya. Jadi setelah 1 tahun Nabi berhijrah dan sahabat dari Mekah ke Madinah, maka terjadilah perang Badar. Padahal mereka itu ya, bilangannya mereka itu banyak, 1000 lebih ya. Nabi dan sahabat waktu itu hanya 313, dan Nabi juga nggak punya senjata. Mereka ya dilengkapi dengan senjata yang canggih pada waktu itu. Kenapa Nabi kita nggak punya senjata? Karena keluarnya Nabi dan para sahabat bukan untuk perang gitu, hanya untuk merampas. Bukan merampas, mengambil. Kalau merampas kan nanti harta orang diambil. Mengambil harta kita sendiri kita ambil gitu. Gimana?
Artinya orang-orang yang mereka izinkan, kan mereka itu berkuasa di Mekah. Ya, orang-orang yang masuk Islam mau nyusul Nabi di Madinah nggak boleh gitu ya. Orang-orang Islam yang mau nyusul Nabi dari Mekah, mau nyusul Nabi ke Madinah, nggak diperbolehkan oleh mereka orang kafir yang berkuasa di Mekah, nggak boleh. Jadi pada takut. Yang berani cuma Umar. Umar yang berani. Umar sebelum dia nyusul Nabi hijrah ke Madinah, Umar malam bikin pengumuman, siapa yang berani menghalang-halangi Umar mau nyusul Nabi ke Madinah, ya saya tunggu sono. Ya, kalau dia ingin bininya jadi janda, anaknya jadi anak yatim, Umar doang yang berani. Ya, terang-terangan. Umar nungguin nggak ada yang berani, ya, tapi yang lain takut. Nah, akhirnya mereka ngizinin nyusul Nabi, tapi dengan syarat ninggalin, masya Allah, harta mereka yang mereka miliki di Mekah, harus tinggalin rumah gitu, rumah, harta. Dulu kan yang namanya harta harus dibawa, kalau sekarang pakai ATM, kantongin aja bisa. Nah kalau dulu kan harus dibawa, makanya ada kantong ponjen gitu. Tahu kantong ponjen? Ya, kantong ini orang mau kemana-mana musafir tuh harus bawa kantong ponjen buat naruh duit. Nah, gitu. Kalau mau nyusul Nabi kamu di Madinah boleh silakan, hanya pakai celana kolor. Ya, nah inilah imannya orang muhajirin luar biasa, rela ninggalin harta semua demi Islam. Gitu. Nah orang Ansor pun penduduk Madinah demikian pula. Tahu saudara-saudara kita sampai di Madinah nggak punya apa-apa, mereka bagi tuh. Yang punya rumah 2 kasih rumahnya 1 buat saudara kita yang datang dari Mekah. Itulah dipuji oleh Allah, namanya muhajirin wal. Nah oleh karena itu saat Nabi Muhammad dapat berita kalau orang kafir Quraisy itu ya lagi perjalanan bawa barang dagangan dari negeri Syam mau pulang ke Mekah gitu. Maka Nabi perintah sahabat, ya, ayo sama-sama kita stop. Sebab itu barang dagangan punya kita gitu kan, begitu. Bukan artinya Nabi nganjurin kaum muslimin menjadi begal, bukan, itu kan harta kita. Yuk. Kan waktu hijrah dari Mekah ke Madinah ninggalin harta, berarti itu harta kita ambil gitu. Mereka pulang dari negeri Syam bawa barang dagangan mau ke Mekah, kita ambil gitu. Nah namanya mau menghadang nggak banyak kan, paling berapa ratus orang. Namun Abu Sufyan yang menjadi pimpinan rombongan tahu kalau Nabi mau nyetop, dia lari pakai kuda. Lari pakai kuda ke Mekah gitu, ya, ngingin ngirim bantuan tentara. Nah itulah terjadi perang Badar. Jadi mereka datang dari Mekah untuk menyelamatkan harta barang dagangan mereka. Bawa tentara 1000 dengan senjata lengkap. Sedangkan Nabi dan sahabat emang tujuannya hanya nyetop, itu kan nggak punya. Nah itulah singkat tentang peristiwa perang Badar. Nah apa yang terjadi? Disinilah Allah Ta'ala ya ingin menunjukkan menunjukkan kekuasaan Allah. Mereka menderita kekalahan tuh, ya. Padahal bilangan mereka banyak, senjata mereka lengkap. Ini sama saja seperti Fir'aun ditenggelamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hazimah, hazimah itu kekalahan, hancur fi ghazwati Badrin, pada waktu perang Badar. Tilkal ghazwah, peperangan Badar itu alatil taqo fiha jundur rahman wa bi jundi syaitan. Perang di mana bertemulah tentaranya Allah yang bersifat rahman dengan prajuritnya setan. Nah, di bawah pimpinan Abu Sufyan. Nah, ya.
berakhirnya perang itu dengan kekalahan mereka. Kanatin natijatun tisarul mu'minin tuh. Natijahnya tuh akhir peperangan ini adalah kemenangan kaum mukmin ma'akil latihim, walaupun mereka sedikit 300 ya. Mereka 1000, jadi 1 berbanding 3. Wandiharil musyrikin kehancuran orang-orang musyrik ma'ak kasratihim, padahal mereka itu bilangannya banyak, persenjataannya lengkap. Orang Islam waktu itu 313, kudanya cuman 3 kuda, masalah 3, yang lain yang kaki. Mereka semua pada pakai kuda tuh. Karena Badar ini jauhnya dari Mekah 200, di tengah-tengah antara Mekah Madinah. Nah, jadi mereka itu yang Abu Sufyan kan ya pakai kuda ngasih tahu ke Mekah. Kemudian mereka balik lagi cepat pakai kuda. Nah, orang Islam kudanya cuma 3 gantian. Nah, di sanalah bertemu jundur Rahman dengan jundus syaitan ya. Palaisan nasrah bi kasratil adad ya. Jadi kemenangan bukan disebabkan karena banyaknya bilangan, tetapi innama huwa bi ta'idillahi wa masyiatihi wa iradatih. Kemenangan adalah dengan ta'idillah, dengan kekuatan Allah, pertolongan Allah, keinginan Allah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah kemenangan diinginkan oleh Allah. Apa aja nih yang terjadi di dunia ini tidak keluar daripada iradatillahi wa masyiatihi. Makanya kita mintanya harus sama Allah gitu ya. Mintanya sama Allah supaya Allah jauhin gitu. Allah jauhin ya musibah yang menimpa kita, karena Allah yang ngirim. Nah, kita pun mintanya sama Allah supaya Allah segera hentikan gitu. Selama ini kan Allah nggak pernah kita sebut. Selama ini Allah nggak pernah kita sebut. Yang kita sebut apaan? Ya, masker, cuci tangan, itu aja ya. Harus jarak gitu. Allah nggak pernah disebut-sebut. Padahal yang bikin corona Allah, yang ngirim siapa? Allah. Harus mintanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu. Nah, inilah dalilnya, ayatnya yang kita baca nih dalam surat Ali Imran. Qul lillazina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Allah bilang sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bilang nih, mereka kan menganggap banyak harta, ada anak, pasti kita menang gitu kan. Kata Allah pada Nabi, bilangin, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu yang kafir, satughlabun, kamu akan dikalahkan. Di dunia disiksa dengan menderita kekalahan. Yang terbunuh pada waktu perang Badar 70, Masya Allah, 70 apa itu? 70 pemuka Abu Jahal. Abu Jahal kan pemuka Abu Jahal. Itu matinya waktu perang Badar. Abu Lahab nggak ngikut, dia nggak ikut perang. Tapi akhirnya matinya Allah Ta'ala kirim corona tuh. Abu Lahab ya, Abu Lahab. 70, Masya Allah ya. Jadi kata Allah pada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka orang kafir, kamu akan dikalahkan, watuh syarun, di dunia kalah perang, nanti di akhirat sama-sama Fir'aun dimasukkan kemana? Ila jahannam. Wa bi'sal mihad, jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, kalau di dunia paling menderita kekalahan, mati selesai. Tapi kalau di sono nggak mati, di neraka jahanam. Qad kanat lakum ayatan fi atainil taqota. Ini menjadi ayat, menjadi tanda tuh, tanda bagi orang yang ingin ngambil nasihat, tuh, ngambil pelajaran. Fi atainil taqota, 2 kelompok yang bertemu.
Ya, harusnya kita ngambil ibroh, nah jadiin nasihat buat jangan sampai sejarah pahit ini terulang begitu. Qad kanat lakum izzah wa ibrah fi ta'ifatainil taqata. Sejarah perang Badar ini harus kamu jadiin nasihat gitu. Ada dua kelompok yang bertemu lil qital, perang fi Badrin di kampung Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, yang satu kelompok yang satu berperangnya fi sabilillah li'i'la'i dinillah tuh, yaitu nabi dan sahabat. Yang satunya kafiratun, kafir, yarawnahum mislaihim ra'yal ain, yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Mereka orang kafir bilangannya lebih banyak gitu. Namun wallahu yu'ayyidu, namun Allah lah yang menguatkan orang-orang muslim, hambanya yang beriman, binasrihi, dengan memberikan mereka kemenangan, ya. Man yasha, siapa aja yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika la ibratun liulil albab, liulil absar. Peristiwa perang Badar ini, ya, ini menjadi ibroh, apa itu tadi? Menjadi nasihat bagi mereka yang punya hati. Nah, ya. Mereka yang punya hati menjadikan peristiwa perang Badar ini dijadikan sebagai nasihat gitu. Ruya. Nah, ini ada sabab nuzulnya. Allah mengatakan kullil ladzina kafaru tadi. Apa sabab nuzulnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW lama asaba Quraisyan bi Badrin, tatkala asaba Quraisyan bi Badrin gitu, ya, perang sama orang Quraisy di Badar. Waraja'a zafiran, Nabi kembali ke Madinah mendapat kemenangan. Jama'al Yahud, dia di Madinah kan ada orang Yahudi. Nabi ngumpulin orang Yahudi di Madinah. Faqala lahum, kata Nabi kepada Yahudi di Madinah, ya ma'syaral Yahud, tadi kan katanya jadikanlah peristiwa perang Badar ini jadiin nasihat gitu. Makanya saat Nabi sampai di Madinah, Nabi kumpulin orang Yahudi. Kata Nabi kepada Yahudi, ya ma'syaral Yahud aslimu, ini, wahai orang-orang Yahud yang beragama Yahudi, ayolah kamu masuk Islam. Qabla ayyusibakumullahu bima asaba bi Quraisyan, sebelum kamu menderita sama seperti yang diderita oleh orang kafir Quraisy gitu, kalah di perang Badar gitu. Ayo kamu masuk Islam, kata Nabi pada orang Yahudi, sebelum kamu sama seperti orang Quraisy yang Allah siksa dengan di dunia dengan menderita kekalahan. Faqad arabtum anni nabiyyun mursal. Nah, kata Nabi kepada orang Yahudi, kamu tahu kalau saya ini nabi, ya, karena kamu punya kitab Taurat, makanya kamu sudah tahu kalau saya ini nabi dan rasul. Ayo masuk Islam, ya. Faqalu, kata mereka, tuh kata Yahudi, ya, apa jawaban mereka? Yahudi mengatakan, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsik, ya, janganlah kamu bangga dengan dirimu gitu. Dianggap kalau Nabi itu bangga, ya. Maksudnya begini, annaka kotal tanah paron min Quraisy, ya, kata orang Yahudi, kamu wahai Muhammad, ya, bisa menang tuh, menang perang melawan orang Quraisy. Kanu agmaron, karena orang Quraisy itu adalah orang yang tidak punya ilmu perang, kata orang Yahudi. Kalau orang kafir Quraisy yang kamu kalahkan itu, dia itu hanya sifatnya mengembara, ya, dagang apa gitu, dia nggak tahu tentang bagaimana siasat perang gitu, ya. Pantas saja kamu dapat apa? Kemenangan gitu, kata orang Yahudi, ya. La ilma lahum bil harbi, tuh orang Quraisy yang kamu kalahkan itu dia nggak punya ilmu taktik perang. Kanu juhalan, mereka itu bodoh. La ya'rifuna turuqal harbi wa pununaha. Orang kafir yang kamu kalahkan itu tidak tahu bagaimana cara taktik perang gitu, ilmu perang. Innaka law qataltana,
kalau engkau memerangi kami nih Yahudi, ya, la arabta annana nahnu rijal. Niscaya kamu akan tahu kamilah laki-laki sejati yang nggak bisa kamu kalahkan, beda dengan orang Quraisy gitu, kata mereka Yahudi itu, ya. Wa annaka lam talqi mislana fil harb. Kamu nanti kalau kamu perang sama kami, kamu nggak akan bisa menjumpai tentara yang seperti kami, perang gitu, ya. Nah gitu. Jadi mereka diajak masuk Islam, bukannya mau masuk Islam, bahkan menantang. Kata mereka, pantas saja kamu perang, ya, menang melawan orang, karena mereka itu nggak punya ilmu perang. Kalau kamu perang sama kami, baru kamu rasain ntar. Nah gitu. Nah, itu kata orang Yahudi. Nah itulah sebab turunnya ayat ini. Fa anzalallahu ayata, maka Allah Ta'ala turunin ayat basyarahum biha bil hazimah wal indihar. Kata Allah kepada Nabi Muhammad tadi, kul, katakan wahai Muhammad, kamu pun gitu, seakan-akan gitu, kamu pun Yahudi, kalau kamu nanti perang kamu akan dikalahkan gitu maksudnya, ya. Tadi itu ayatnya, kul lahum, ya, satu gelabuna wa tuhsyaruna ila jahannam, ya. Kamu pun wahai Yahudi, perang nanti kamu akan kalah di dunia dan nanti di akhirat akan dimasukkan kemana tuh? Nah, basyarahum biha bil hazimah. Ayat yang Allah turunin ngasih tahu mereka pun nanti akan dikalahkan sama seperti mengalahkan orang kafir musyrik yang di Mekah. Tuh, kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Nah, itulah, ya, inilah sebab turunnya ayat. Baik, sedikit lagi. Ightirarun nas bi syahawatil haya. Nah, jadi kesimpulannya, kebanyakan manusia ini tidak mau gitu, tidak mau diajak kebenaran, tidak mau diajak mengikuti aturan Allah, sebab kebanyakan manusia ini tertipu bisyahawatil hayah, dengan apa tuh syahawatil hayat, dengan, ya, dengan kehidupan dunia nih, syahwat. Emang dunia ini kan siapa aja yang nggak ada orang yang tidak suka sama kehidupan dunia. Kebanyakan yang tidak mau diajak benar itu tertipu dengan hawa nafsu ingin dunia. Summa tanawalatil ayatul karimah, kemudian ayat berikutnya Ali Imran, ya. Nah, berbicara tentang apa? Syahwat hazil hayatid dunyal faniyah, ya. Kata Allah, emang dunia ini enak, tapi sesungguhnya kesenangan hayat dunia ini fani, dia itu nggak kekal, hanya sementara. Kamu makanya bilang tertipu dengan kesenangan dunia. Kenapa tertipu? Karena yang namanya dunia itu sesungguhnya nggak senang, kita ditipu aja gitu. Nggak usah jauh-jauh dah, contohnya orang makan durian montong. Ini kan makanan yang paling enak, durian montong, ya kan? Paling itu enaknya di mulut. Di mulut, ya, coba berapa lama durian itu ada di mulut, itulah rasanya enak. Kalau udah ngelewatin mulut, udah habis. Nah itulah, jadi kita capek-capek nyari duit, hampir keluar keringat, hanya ingin menikmati durian montong selama durian montong ada di mulut. Gua deh, kan orang mau beli durian montong harus nyari duit dulu, masuk sampai keringetan kerja hanya sekedar ingin menikmati nikmat durian montong di mana? Di mulut, masya Allah. Tapi kalau ente bekerja buat akhirat, senangnya di sono abadi. Nah itu kan berarti tertipu di sini. Itu kenapa kok kehidupan dunia menipu gitu? Itu tertipu. Nah, itu contoh. Pabayanat, Allah terangin ayat yang berikutnya, igtiraru katsirin minan nas, kebanyakan manusia itu tertipu dengan dunia ini, padahal
Hakikatnya itu bukan senang sebetulnya. Ya. Banyakan makan durian apa? Pakam. Oh, kam ini berapa banyak? Berapa banyak khoda'at hadhid dunya minnas? Berapa banyak orang yang ditipu? Orang-orang yang ditipu dengan kehidupan dunia ini tuh. Kalau berapa banyak kan berarti kebanyakan mereka tertipu. Coba saya contohin lagi dah. Ada orang dari masih muda sampai menjelang usia tua nyari duit mati-matian. Kalau orang dulu bilang banting tulang, bukannya tulang dibanting-banting. Orang kerja mati, orang kerja sungguh-sungguh itu istilahnya banting tulang. Keluar keringat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ngapa? Saya ingin menikmati usia tua supaya nanti waktu usia pensiun, ya, saya ingin menikmati dunia ini, kan gitu. Dari masih muda nyari duit gitu, pasti banting tulang. Seandainya pun gitu, di usia senja mereka berhasil ngumpulin duit, bikin rumah umpamanya dah, ya, yang agak mendingan dikit rumah, ya, gitu. Masya Allah, kerjanya berapa puluh tahun tuh, sampai usia 50 tahun kerja demi hanya ingin bikin rumah, ingin hidup senang gitu. Akhirnya apa ya? Akhirnya berhasil. Seandainya nih ada yang berhasil bikin rumah, kira-kira rumahnya ditempatin setahun 2 tahun meninggal dunia, itu masih mending. Ada yang rumahnya belum jadi udah keburu meninggal dunia. Nah berarti kan ditipu itu. Tapi kita disuruh sholat, paling 10 menit sholat nggak tahan, masya Allah. Nyari dunia buat bikin rumah sampai keluar keringet mau. Ya. Untung masih bisa ditempatin 2 tahun meninggal dunia. Rumah belum jadi udah keburu meninggal dunia, masya Allah. Ente disuruh sholat cuman 10 menit doang, masya Allah. Di akhirat di sana masuk surga selama-lamanya, nggak mau. Padahal sholat nggak keluar keringet. Nggak ada orang sholat keringet. Ada orang baca Quran keluar keringet. Jadi kebanyakan orang tertipu dengan kehidupan dunia ini tuh. Pakam khoda'at hadid nas min unas. Wa kam syagalathum an ta'atillah. Berapa banyak mereka sibuk nyari dunia sehingga nggak keburu gitu, nggak keburu berbuat taat sama Allah. Khoda'athum summa sora'athum. Dunia itu nipu mereka. Summa sora'athum. Akhirnya apa? Akhirnya dunia itu sora'athum. Dunia itu membinasakan mereka. Itu apa? Ya soro'a kan nanti menjatuhkan. Kalau orang berantem kan dijatuhin gitu. Ya, dijatuhin, nah, kalah dia. Hakadza tab'alud dunya bi ahbabiha wa usyaqiha. Demikianlah dunia ya melakukan kepada pecinta-pecintanya itu. Jadi dunia melakukan kepada pecinta-pecintanya dan usyak perindu dunia. Bukannya dunia itu ngasih bahagia, bahkan dunia ngasih kebinasaan. Tugrihim bima fatiniha wa syahawatiha. Dunia menipu mereka dengan segala macam perangkap-perangkap. Mafatin tuh perangkap-perangkap ya. Wa syahawatiha summa tuzikuhum mararatal alam. Namun akhirnya mereka yang tertipu itu akan merasakan pahitnya tuh, bukan kesenangan. Akhirnya merasakan mararatul alam, pahitnya penderitaan. Wa ka'sal hasrah, dan akan mendapatkan piala. Kan kalau orang menang dapat apa? Piala itu. Tapi piala ini kasratul hasrah wan nadam, penyesalan. Nah, inilah yang digambarkan oleh Allah dalam suratun Nisa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Karena waktu zaman turunnya ayat ini kehidupan dunia hanya
berupa perempuan, anak, ya, emas, perak, kuda gitu. Nah, sekarang kan udah banyak. Nah, inilah ayat yang memperingatin kita, ya, agar supaya jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Masih keburu, kita masih diberikan oleh Allah hidup di dunia masih keburu, ya. Untuk jangan salah memilih, jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, ayat ini insya Allah akan kita lanjutkan kajiannya pada pengajian akan datang. Kalau panjang umur insya Allah mudah-mudahan akan kita lanjutkan, ya, pada pengajian kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Batasan dunia itu seberapa? Baik, yang pertama tadi gimana? Bagaimana supaya kita nggak tertipu dengan dunia. Kemudian, kalau kita diamanakan, oh baik. Baik. Bagaimana supaya kita tidak tertipu sama dunia? Nah, supaya kita nggak tertipu dengan dunia, ini baca ayat ini, ya. Supaya nggak tertipu baca ayat ini. Kan tadi janganlah kamu tertipu seperti orang dulu tertipu, kan gitu kan? Nah gitu, ya. Satu. Yang kedua, batasnya. Ini dunia yang disuruh kita cari itu nggak ada batas. Bukan berarti kita nggak boleh tertipu dengan kehidupan dunia. Oh, saya nggak usah nyari dunia dah kalau begitu. Itu salah juga. Jadi dakwah ini kan perlu dunia. Nah, perang perlu dunia. Buat senjata buat apa kalau nggak ada dunia gimana? Nah, ya. Jadi kalau ditanya berapa batasnya kita nyari dunia supaya kita tidak tertipu. Nyari dunia disuruh nggak ada batasnya. Masya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat Nabi kita mintain sumbangan buat perang, namanya ada Ghazwatul. Nah, di akhir kehidupan Nabi ada Ghazwatul Ahzab, perang Tabuk. Itu Utsman nyumbang apa nyumbang itu, ya, 3.000 ekor unta. Nah, berikut isi-isinya. Nah, kalau satu onta aja sekarang harganya 10.000 real. 10.000 real. Satu real tuh 4.000. Sama dengan 40 juta. Nyumbangnya 3.000. Kalau Sayyidina Utsman kagak nyari dunia, dari mana dinyumbang? Lebih berapa tuh? 4 miliar kali 3.000, berapa dinyumbang tuh? Bukan hanya kuda, orang perang dari Madinah mau perang ke Tabuk itu harus bawa perlengkapan di situ. Ada makanan, ada apa, ada senjata di atas onta itu. Mungkin harga yang di atas onta melebihi daripada harga onta itu sendiri. Masya Allah. Jadi disuruh nyari dunia, disuruh, nggak ada batasnya. Nah, bagaimana jangan tertipu, jangan sampai kalau udah dunia ente miliki, nah, ente taruh dunia itu di hati, itu yang nggak boleh di situ. Harus dunia itu taruhnya di mana? Di tangan. Jadi dunia yang kita miliki kita invest buat akhirat itu. Nah, kalau kita tertipu, dunia yang ada sama kita hanya kita nikmatin buat diri kita dan keluarga kita. Nah, itu yang tertipu tadi. Saya punya duit, ya, nggak mau disumbangin, nggak mau buat akhirat, hanya untuk saya nikmatin buat beli durian montong. Itu yang tertipu. Tapi kalau ente punya duit triliun, 3 triliun, 4 triliun, ya, wah, buat akhirat. Nah, itu nggak tertipu. Kalau tertipu kalau ente nikmatin buat beli durian montong buat ente makan sama ente sama keluarga ente doang gitu. Yeah.
Ya. Masalah itu ya, corona ya. Karena sebagian ulama ada pendapat kalau itu tidak mau. Kalau artinya masalah Jumat ya Pak ya. Jumat nah. Sama masalah corona ini. Ah. Karena ada sebagian ulama kalau kita lagi ada di kita tidak Jumatan atau kalau ada bahaya. Kita mengalir kepada sepak bola Pak ya. Kan kayaknya sholat minggu-minggunya ya Pak ya. Sampai mungkin juga boleh ada ibadah Jumatan atau yang lain. Kalau menyikapi perbedaan antara ulama yang mengatakan boleh ditinggalkan Jumat, yang satu mengatakan kita yakin ada yang kepada Allah di rumah Allah ini kita dijamin. Gimana menyikapi itu? Iya. Jadi ada dua pendapat nih. Ada yang bilang harus ninggalin gitu ya. Bukannya ini dah nggak usah kata-kata ninggalin Jumat dah. Ninggalin ngumpul-ngumpul ibadat gitu aja dah. Ya, ntar ada yang tersinggung gitu. Ninggalin kita kumpul-kumpul ibadah. Ada yang bilang apa ya? Tetap aja kita ibadah. Justru kita harus lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kalau saya dimintai pendapat ya, kalau pendapat saya pribadi gitu, justru tadi kan udah Allah Ta'ala ngasihin kita musibah supaya kita apa tuh, kita kembali gitu, kembali sama Allah gitu, supaya kita kembali Allah, deketin diri sama Allah, minta sama Allah kayak gitu kan. Nah kalau kita doanya rame-rame gitu, doanya rame-rame lebih dikabul, diijabah oleh Allah daripada kita doa sendiri gitu. Ya kalau pendapat saya salah ya nggak ada masalah. Kalau kita berdoa rame-rame gitu, itu lebih terkabul ketimbang kalau kita ibadah sendiri. Contoh, ada di dalam fikih namanya sholatul khauf. Ada itu sholatul khauf di fikih. Lagi perang gitu, menghadapi musuh yang kelihatan sama mata, musuh orang kafir. Masih disuruh sholat berjamaah. Padahal musuh ada di depan kita tuh, masih disuruh sholat berjamaah. Nah itu musuh udah jelas, orang yang kita hadapi itu orang kafir, musuhnya Allah, masih kita disuruh sholat. Itu corona kan bukan musuh Allah. Corona itu makhluk Allah, apa kata Allah gitu. Itu corona. Kalau orang kafir musuh Allah. Kita menghadapi orang kafir aja kita masih sholatul khauf. Apalagi yang kita hadapi bukan musuh Allah, siapa ya? Makhluk Allah itu. Jadi kalau menurut saya ya, tetap menurut saya. Nah, orang kafir kan udah jelas-jelasan musuh Allah, masih kita sholat berjamaah. Bahkan di Jerman gereja-gereja pada azan. Karena azan itu ya suara Allah itu ya makhluk Allah yang jahat-jahat itu takut dengan suara azan. Wallahu a'lam. Ini besok penutupan. Iya, besok. Hadirin sekalian, sebelum kita membaca tiga tauhid, ada beberapa maklumat. Yang pertama, insyaallah setelah diskusi dengan keluarga kita, Selasa akan datang yaitu tanggal 14 Februari, majelis taklim ini akan ditawakufkan sementara. Jadi Selasa akan datang tanggal 14 Februari, insyaallah taklim Selasa ini akan ditawakufkan sementara. Demikianlah mohon maklum kepada para jemaah. Mudah-mudahan Tuhan kita secara afiat, panjang umur, bisa juga hadir di tempat kita dan juga para jemaah, diberikan kesehatan, panjang umur, kita dari segala wabah dan penyakit. Amin.
3 Selasa ganjil, jadi tanggal 14 April. Demikianlah, mohon maaf sebelumnya. Marilah sama-sama kita baca zikir tauhid.